Banyak sahabat yang bertanya bagaimana cara mengelola kelas di Microsoft Teams. Tutorial kali ini akan membahas tuntas pengelolaan kelas di Microsoft Teams, mulai dari membuat kelas, menambahkan guru, menambahkan siswa, menyajikan materi, sampai dengan memberikan penugasan atau assignment di Microsoft Teams. Pastikan simak tutorial ini sampai selesai. Untuk mengelola kelas di Microsoft Teams, kali ini kita akan mulai dengan membuat kelas di Microsoft Teams. Seperti biasa, untuk membuat kelas di Microsoft Teams, kita menuju ke menu yang ada di sebelah kiri ya. Ini ada fitur Teams, silahkan diklik. Nantinya akan tampil seperti yang ada pada layar. Jika sudah tampil seperti ini, silakan fokus ke pojok kanan atas. Di sini ada Join or Create Team. Kita mulai dengan membuat kelas dulu. Ya, kita klik Join or Create Team. Kemudian nantinya akan muncul pilihan seperti yang tampak pada layar. Apakah kita akan create team, membuat tim, atau kita akan bergabung. Nah, karena kita bertindak sebagai guru atau bertindak sebagai trainer dalam sebuah kelas, maka kita akan melanjutkan dengan memilih menu Create Team ya. Kita klik saja. Ada 4 tipe kelas yang bisa kita pilih di Microsoft Teams. Tipenya tipe kelas, ada PLC, ada staff, dan other. Untuk kelas ini nanti owner akan bertindak sebagai guru atau trainer, dan membernya nanti bertindak sebagai peserta didik ataupun peserta pelatihan. Sedangkan untuk PLC ini lebih tepat digunakan untuk komunitas guru, MGMP, KKG maupun organisasi profesi begitu. Staff digunakan di kantor-kantor, di mana di sana ada jenjang-jenjang ini ya, di level-level perkantoran begitu, dan ada pilihan other, bisa kita gunakan untuk klub, studi, kelompok maupun yang lainnya. Nah, kita fokus ke tipe kelas, kita pilih, kemudian kita beri nama. Sebagai contoh, saya akan menggunakan kelas demo begitu saja, kelas demo. Sebagai contoh juga, kita akan menerapkan kelas ini di pelatihan level 200. Kita beri nama level 200 kelas demo begitu, biar lebih mudah. Kemudian description ini sifatnya optional, artinya boleh kita isi, boleh tidak ya. Di sini ada kata optional, boleh kita isi, boleh tidak. Jika sudah, kita lanjut dengan klik tombol next. Di sini kita diberi kesempatan untuk memasukkan siswa dan guru ya. Kita akan mulai dulu dengan memasukkan guru atau owner di kelas kita. Sebagai contoh, saya akan memasukkan beberapa nama, misalkan Pak Mansur begitu sebagai partner guru, ada Pak Andri, kemudian ada Pak David. Oke. Sedangkan sebagai siswa, sebagai peserta, di sini akan saya mencoba, karena hanya kelas demo, memasukkan beberapa nama ya. Misalkan seperti ini. Kita masukkan beberapa nama ya sebagai contoh. Kemudian kita tambahkan ya, ini tergantung berapa banyak siswa ataupun peserta pelatihan yang kita kelola begitu. Kita bisa memasukkan ke kelas melalui kode, dan bisa juga memasukkan satu persatu seperti yang dicontohkan saat ini. Jika sudah, tinggal kita klik add. Kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai, kemudian kita close. Kelas yang kita buat di Microsoft Teams sudah terbentuk dengan channel bawaannya adalah channel general seperti biasa, dan kita bisa mengubah picture atau ikonnya ya sesuai keinginan, bisa dengan gambar yang sudah
disediakan di sini, bisa juga kita upload ya, kita upload gambar tertentu yang relevan dengan kegiatan yang kita lakukan ini, begitu. Silakan disiapkan icon. Kalau icon biasanya bentuknya adalah persegi ya, panjang kali lebarnya sama, begitu. Oke, pastikan icon sudah disiapkan sehingga ketika kita membuat kelas nantinya akan lebih mudah ya, segera bisa kita eksekusi. Sebagai contoh ini, kita pilih gambar dan kita klik update. Kita sudah berhasil membuat kelas dan mengubah icon. Sekarang kita ingin menambah channel ya, ingin menambah channel, tinggal kita klik titik 3 yang ada di samping nama kelas ini, kita klik, ada more option, kita klik, kita tambah channel. Misalkan kita akan memberikan channel dengan nama channelnya adalah materi gitu ya, ini nanti kita gunakan untuk display materi-materi yang akan kita berikan. Silakan dicentang yang otomatis channel ini muncul di listnya siswa atau peserta, kemudian kita klik add. Nah, channel ini nanti akan otomatis muncul di sebelah kiri seperti yang ditunjukkan pada layar begini. Nah, perlu kita atur di manage channelnya dengan cara klik titik 3 yang ada di samping nama channel ya, di samping nama channel ada titik 3, kita klik, kemudian silakan fokus ke menu manage channel. Untuk pengaturan channel kami sarankan ini diubah ke on, artinya karena materi ini searah diberikan oleh trainer kepada peserta atau guru kepada siswa, maka cukup kita buat searah, hanya kita yang bisa posting begitu ya, sedangkan member ataupun siswa atau peserta pelatihan hanya bisa menjawab dari setiap posting kita itu. Dengan cara yang sama kita bisa menambah channel lagi, add channel. Di sini bisa kita tambahkan misalkan tugas begitu, otomatis tampil di peserta, kita klik add. Ya, dengan cara yang sama kita ubah manage channel, kemudian kita on, artinya perlu ada moderasi di sana. Peserta didik ataupun peserta pelatihan hanya bisa menjawab posting yang kita berikan, mereka tidak bisa menulis posting di channel tersebut. Oke, kemudian kita lanjutkan bagaimana menambah materi, menyajikan materi kepada peserta pelatihan atau peserta didik ya. Kalau dalam konteksnya pembelajaran, kita mulai dengan klik tombol yang ada di bawah. Di sini ada new conversation, kita klik. Kemudian agar tampilannya lebih luas, kita fokus ke icon yang ada di bawahnya ini, yang ada huruf A format ini, kita klik. Nah, tampilannya menjadi lebih lebar seperti ini. Kita akan mengambil contoh posting materi ya, agar mudah kita ambil contoh yang sudah ada saja. Nanti tinggal kita copy. Kalaupun itu terkait materi pembelajaran, bisa Bapak Ibu siapkan deskripsi judul yang relevan gitu ya untuk tugas tersebut. Sebagai contoh, kami akan menggunakan judul ini. Di paling atas ada announcement berjudul Power Automate, ini akan kita gunakan, kita copy saja, kita bawa ke Microsoft Teams seperti ini. Untuk memunculkan announcement, di sini ada fitur New Conversation, diklik saja lalu dipilih yang announcement. Tadi sudah kita copy, tinggal kita paste saja, copy paste ke sini. Kemudian kita beri ilustrasi ya, dengan cara ini di pojok kanannya ada select background, kita klik lalu choose an illustration. Silakan dipilih ilustrasi yang kira-kira relevan dengan apa yang mau kita berikan terkait materi itu. Jikapun kurang relevan, setidaknya bisa kita pilih dari yang sudah ada, dan kita juga bisa mengunggah sendiri ya ilustrasi sesuai keinginan kita. Oke, announcement sudah. Sekarang kita tambahkan judul. Kita ambil judul dari yang sudah ada. Ini kita tambahkan judul. Kemudian biasakan ketika memberikan materi ada deskripsinya ya, ada deskripsinya. Jadi peserta didik atau peserta pelatihan itu diminta untuk apa? Harus ada deskripsinya ya. Ini kita tulis di sini, type your announcement, kita tuliskan begini. Oke, simak video berikut dan seterusnya ya. Nah, untuk menambahkan YouTube, di sini sudah ada icon di bawahnya. Kita klik saja YouTube begini.
Kemudian di sini ada kata kunci pencarian ya, ada kata kunci pencarian video apa yang mau kita sajikan. Gitu kita lihat judulnya di sini adalah otomasi pengiriman hasil kuis interaktif. Kita klik dulu. Nanti kita copy judulnya untuk pencarian di materi kita. Ya, kita buka dulu saja agar lebih mudah YouTube-nya. Oke, jika sudah, ini kita ambil judulnya untuk kita gunakan mencari ya. Ini karena menunya adalah menu pencarian, paling cepat tentunya kalau kita memasukkan judul persis yang akan kita gunakan seperti ini. Oke, sudah muncul di paling atas video yang ingin kita gunakan, tinggal kita klik. Nah, dengan cara seperti ini announcement sudah ada sehingga tampilannya akan lebih menarik, judul sudah, perintah atau deskripsi sudah, materi berupa video juga sudah kita berikan. Nah, tinggal kita kirim seperti yang tadi kita lakukan. Ini cara memberikan materi yang bersumber pada video di channel YouTube tertentu, gitu ya. Sekarang kita akan menambah, memberikan modul berupa file PDF. Saran kami ketika memberikan modul maka silakan ditaruh dulu di channel general, kemudian kita fokus ke file ya, kita fokus ke tab file ini. Nah, oke, saya ulang. Silakan fokus ke channel general, kemudian klik tab file. Di sini otomatis terbentuk materi kelas. Silakan modul ataupun materi yang berupa ebook, electronic book begitu. Ditaruh di materi kelas ini, baru nanti dipanggil di channel yang sudah kita buat. Artinya modul-modul yang sudah kita buat dalam bentuk PDF ini kita amankan dulu di materi kelas ini, karena di sini sudah ada keterangan bahwa student atau peserta didik atau peserta pelatihan hanya bisa membaca, mereka tidak bisa menghapus file-file kita begitu. Maka amannya taruh di sini, kita upload dulu di sini file-file modul atau electronic book yang akan kita gunakan di kelas Microsoft Teams ini. Sebagai contoh akan kami tunjukkan modul-modul yang akan kita pakai ya di kegiatan di kelas ini begitu. Oke. Kita cari dulu modul yang akan kita gunakan. Oke ya, sudah ketemu di sini materi dan bahan. Oke, sebagai contoh saya akan memberikan modul kepada peserta ya dengan judul model 3 Power Automate begini. Kita unggah dulu di folder materi kelas sehingga akan aman filenya, tidak bisa terhapus. Baru nantinya setelah ditambahkan di sini, ini sudah berhasil ditambahkan, kita kembali ke channel materi. Kita kembali ke channel materi, kemudian kita buat lagi ya, kita buat seperti tadi. Akan saya kerjakan dengan lebih cepat. Misalkan di sini announcementnya kita beri nama modul, ya, modul pelatihan. Begitu, silakan nanti diupload modul-modul yang dibutuhkan di pelatihan ini atau di kelas ini sesuai dengan pelatihan yang kita adakan ya. Seperti ini, misalkan kita beri judul, kemudian kita beri deskripsi, silakan dipelajari ya modul pelatihan berikut. Seperti itu, kemudian kita tinggal menambahkan dengan cara di bawah posting ini ada attach ya untuk melampirkan modul. Ya, kita klik saja simbol attachment-nya atau lampirannya. Oke, kalau sudah muncul ada beberapa pilihan begini, kita pilih yang browse team and channel. Kemudian kita klik panah ke atas ini, kita ke channel general di mana tadi kita menyimpan materi ya, menyimpan materi berupa modul. Oke, seperti ini tinggal kita klik dan share a link. Nah,
Judul sudah, deskripsi sudah, modul sudah terlampir, tinggal kita kirim dengan send. Demikian cara menyajikan materi di kelas Microsoft Teams. Selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana cara memberikan penugasan di Microsoft Teams. Setelah kita membuat kelas, menambahkan siswa atau peserta ke dalam kelas kita, kemudian menyajikan materi, maka selanjutnya kita akan memberikan panduan bagaimana cara memberikan assignment atau penugasan di Microsoft Teams. Sebelumnya kita sudah membuat channel bernama tugas ya. Tugas-tugas nanti akan kita tempatkan atau kita posting di channel ini sehingga memudahkan setiap peserta didik ataupun peserta pelatihan untuk menemukan di mana tugas itu bisa mereka baca, bisa mereka kerjakan nantinya. Oke, untuk memberikan penugasan seperti biasa kita mulai dari channel general. Meskipun nanti munculnya di channel tugas, tapi penugasan kita mulai dari channel general atau umum. Kemudian kita fokus di tab yang ada di sebelah atas. Di sini ada assignment. Nah, kita klik saja assignment. Biasanya ketika kita belum pernah memberikan assignment atau penugasan di kelas, maka tampilan awalnya akan seperti tampak pada layar ya. Ada ucapan welcome to assignments, artinya kita belum memberikan penugasan sama sekali di kelas tersebut. Oke, kali ini kita akan memulai memberikan penugasan. Sebagai contoh akan kita ambil penugasan di kelas lain yang sudah ada untuk memudahkan kita begitu. Untuk memulai kita tinggal klik get started ya, seperti ini. Kemudian di bagian bawah tengah di sini ada tombol create, kita create saja, kita klik. Kemudian tugas bisa kita berikan dengan kita memilih assignment. Apabila kita ingin memberikan kuis ataupun soal dari Microsoft Form, nanti kita menggunakannya yang ini ya, yang kuis. Saat ini kita akan memberikan penugasan, berarti kita pilih assignment. Kita tunggu beberapa saat. Oke, seperti ditunjukkan pada layar, bisa kita lihat tampilan awal ketika kita akan memberikan assignment kepada peserta didik kita, gitu ya. Oke. Di sini ada menu title, judul penugasannya, kemudian instruksinya apa, dan nanti kita diminta memberikan rubrik untuk peserta didik kita. Kita akan mengambil contoh penugasan dari yang sudah ada di kelas lain begitu. Kita akan ambil contoh yang dimaksud di sini adalah kita akan mengambil contoh kalimat perintah dan judulnya ya. Di sini ada contoh tugas Power Automate. Kita lihat dulu contoh penugasan yang sudah pernah diberikan di kelas lain sebagai rujukan. Sehingga ketika kita nanti membuat penugasan di sini kita lebih mudah ya, tidak harus memikirkan dari awal tentang narasi, judul maupun instruksi yang harus diberikan kepada peserta di kelas tersebut. Oke, kita kembali ke tugas yang sudah ada. Ini tampilan tugas yang apa namanya sudah ada ya. Ketika nanti para peserta itu sudah mengumpulkan, nanti bisa kita nilai berdasarkan rubrik yang sudah ada begitu. Dan kita akan melihat tampilan assignment ketika dilihat anak itu bisa kita lihat dengan cara titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Kita klik, kita pilih yang student view. Nah, ini nanti tampilan di siswa akan seperti itu. Kita bisa ambil judul dan instruksi dari tugas yang sudah ada di kelas lain seperti ini untuk kita gunakan di kelas yang baru. Kita ambil judulnya tugas Power Automate, saya salin di sini sebagai judul penugasan. Kemudian instruksinya yang ada di sebelah bawahnya ini, instruction, bisa kita ambil ya. Buatlah otomasi pengiriman hasil kuis pada Microsoft Stream melalui Power Automate. Silakan submit file Word. Artinya nanti yang diminta dari setiap peserta adalah
file Word ya, yang diupload file Word, tapi di dalam file Word itu memuat screenshot seperti yang ditunjukkan pada instruksi. Oke, ini kita copy saja seperti ini untuk memudahkan, lalu kita letakkan, kita tempel, kita paste ya di bagian instruksi ini, di bagian yang ditunjukkan oleh layar ini ya. Tinggal kita paste seperti ini. Judulnya sudah, instruksinya sudah, kemudian rubrik ini bisa kita tambahkan add rubrik ya, dengan kita klik saja add rubrik. Rubrik ini digunakan untuk memudahkan kita mengoreksi ya, memudahkan mengoreksi. Kalau kita ingin membuat rubrik berarti kita tinggal add rubrik ini. Kalau kita ingin membuat dari awal rubrik penilaiannya, namun apabila rubrik penilaiannya sudah ada, tinggal kita upload saja ya dalam format file Excel versi CSV ya, tipenya tipe CSV. Oke, kali ini kita akan praktekkan, kita tinggal mengupload rubrik saja. Kita pilih yang upload rubrik. Kemudian di sini ada pilih atau drag and drop CSV format filenya. Kita klik, lalu kita cari di mana rubrik assignment itu akan kita gunakan ya, akan kita gunakan di assignment kita begitu. Sebagai contoh, saya akan menggunakan rubrik penilaian yang sudah disiapkan untuk pelatihan begitu. Di sini sudah tersedia, tinggal kita unggah saja. Kita pilih filenya, kemudian kita klik open. Nah, seperti ini, kemudian kita klik next. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, otomatis rubrik sudah muncul di assignment kita, ada judulnya, ada beberapa grade kriteria ya, penilaian alurnya, penilaian hasilnya, sempurna itu bagaimana, baik itu bagaimana, cukup bagaimana, dan seterusnya. Inilah yang nantinya akan memudahkan kita dalam mengoreksi setiap assignment tugas yang kita berikan. Jika rubrik ini sudah kita rasa cukup, tidak perlu ada editing, maka tinggal kita klik text, artinya kita lampirkan. Kemudian sebelum kita kirim ke peserta, yang perlu kita perhatikan di sini adalah di sisi di sisi ini ya, poinnya 100 begitu. Kemudian kita cek lagi rubrik kita di sini yang tadi kita naikkan. Oke, ini rubrik dengan poin maksimal 100. Nah, kemudian di bagian bawah ini, ada tanggal batas pengerjaan ya. Misalkan akan kita beri tanggal batas tanggal 30 begitu. Kemudian secara default penugasan ini diberikan di channel general. Kini bisa kita arahkan ke channel yang sudah kita khususkan, yaitu channel tugas. Ini bisa kita edit, kita klik, kita arahkan ke channel tugas gitu ya, seperti ini, sehingga nanti akan terposting di channel tugas begitu. Kita cek ulang sebelum kita posting. Fitur terbaru Microsoft Teams saat ini, assignment bisa juga muncul di kalender ya, bisa kita munculkan di kalender jika memang kita inginkan. Otomatis nantinya akan muncul di kalender kita maupun peserta atau siswa kita. Jika semuanya sudah kita isi, mulai dari judul, instruksinya, kemudian poin sudah ya kita berikan, rubrik tadi kita cek juga sudah kita unggah begitu. Seperti ini kita cek ulang. Jika ada yang perlu kita edit, tinggal kita klik edit di sini. Kemudian ini yang sering terlupa, poin ini harus kita pilih opsi yes. Artinya nanti memungkinkan untuk kita memberikan pemberian poin secara otomatis ya. Ini bagian yang sering terlupa ketika memberikan assignment. Bagian poin harus kita hidupkan, di klik yang yes. Oke, gitu. Jika semuanya sudah, tinggal kita klik assign. Nah, di sini sudah muncul assignment, sudah kita berikan dengan batas waktu tanggal 30 Juni jam 11.59 PM atau jam
11.59 malam ya, hampir jam 00 begitu. Dan otomatis muncul di channel tugas. Sambil kita lihat dulu. Oke, ini baru saja muncul di sini. Oke. Untuk penugasan sudah muncul di channel tugas seperti yang ditunjukkan pada layar. Bisa kita lihat view assignment-nya dengan cara kita klik seperti itu, dan nantinya akan muncul di layar ini status mulai dari yang belum mengumpulkan, yang sudah melihat tugas, yang sudah dinilai seperti biasa ya. Kita juga bisa melihat tampilan penugasan di tampilan siswa atau peserta seperti ini. Nah, dengan student view kita nantinya juga bisa mengekspor hasil penugasan ini ke tabel Excel. Demikian panduan pengelolaan kelas di Microsoft Teams, semoga bermanfaat.